Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Nah, ayo adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita, karena kita mau memuji Tuhan. Dan juga nanti kita akan belajar firman Tuhan. Yuk adik-adik, Kak Gaby mau ajak kita nyanyi pujian ini. Bapa, ku datang padamu. Kita mau naikkan rasa syukur kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian ini. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan tak hentinya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ayo adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena tak henti-hentinya kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami boleh bangun dengan keadaan kami. Kami yang sehat, kami mengucap syukur. Kalau ada di antara kami atau mungkin mama papa atau kakak adik atau keluarga kami yang sedang sakit, kami juga berdoa Tuhan Yesus juga menyembuhkan setiap sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan memuji Engkau, terlebih juga kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami bisa duduk tenang, kami bisa bersuka cita memuji Tuhan, dan terlebih kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Oke adik-adik, nah Kak Gebi mau ajak kita nyanyi satu pujian lagi. Ini gerakannya boleh, bisa sambil duduk kok. Kita mau nyanyi lagu apa ya? Ini kan bulan Februari. Bulan Februari biasanya apa? Yang udah gede-gede nih tahu nih kayaknya nih. Biasanya kita suka ngerayain apa sih? Ayo ada yang tahu? Iya, kita ngerayain hari Valentine's atau ya Valentine's Day atau hari kasih sayang. Waduh, biasanya nih suka dapet coklat ya. Iya, semoga nanti kalau udah bisa ketemu teman-teman, udah bisa masuk sekolah lagi, nanti kita bagi-bagi coklat. Jadi, kita mau nyanyi lagu ini dulu. Kasih, KASIH. Oke, pakai gayanya ya. Kasih, 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 kasih. Ulang lagi, KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Iya. Jadi apa? Kasih tidak mudah marah, sayang kepada teman kalau di lagu ini ya. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya Kak Gebi mau ajak kita nyanyi satu buah lagu lagi ya. Hati
Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah, juga mungkin bersama dengan mama papa atau oma dan opa pada pagi hari ini bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Hari ini adik-adik bertemu dengan Cassandra. Puji Tuhan, gimana kabarnya adik-adik semua? Semoga semua sehat ya. Di tengah suasana sekarang yang Omikron lagi tinggi. Adik-adik jaga kesehatan ya, harus makan yang banyak, tetap semangat. Hari ini Cassandra akan bercerita tentang satu cerita yang ada di Alkitab. Tapi sebelum kita mendengar cerita, yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami masih harus mengikuti ibadah-ibadah secara online. Kami di rumah bersama mama, papa, mungkin juga dengan oma dan opa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik dalam hidup kami sehingga kami boleh lagi beribadah sekalipun tidak bertemu satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menolong agar firman Tuhan yang akan kami dengar itu boleh masuk dalam hati kami, boleh kami mengerti cerita dari firman Tuhan dan boleh menjadi pegangan kehidupan kami Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu menghadapi situasi saat ini yang mungkin tidak mengenakan buat kami ya Tuhan, tapi kami tahu Tuhan baik dan Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, adik-adik tahu nggak siapa raja yang paling terkenal di Israel? Yuk, yang tahu angkat tangan? Yes, wow, banyak banget tuh yang angkat tangan ya. Iya, Cassandra yakin kalian pasti tahu. Dan jawabannya adalah, ya betul, Raja Daud. Ya, Raja Daud adalah seorang raja yang sangat terkenal di Israel. Tetapi sebelum Raja Daud diangkat sebagai raja, ada raja sebelumnya, sebelum Raja Daud. Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Nah, ada yang angkat tangan tuh. Oke, siapa? Iya, betul. Raja Saul. Nah, pada waktu Raja Saul memerintah sebagai raja di Israel, ada hal-hal yang Raja Saul lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mencabut hak dia sebagai raja yang diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan memilih seorang anak muda yang luar biasa, yang biasa menggembalakan kambing domba ayahnya, ya, si Bapak Isai ya, namanya Daud. Nah, adik-adik tahu Raja Saul itu begitu benci kepada Raja Daud. Tetapi Daud tidak mau membalas. Dia tidak mau menyakiti Saul. Walaupun pernah ada kesempatan bahwa Raja Daud bisa membunuh Raja Saul, tapi Daud tidak mau melakukan itu. Tetapi karena Raja Saul terus mencari kesempatan untuk bisa membunuh Raja Saul, maka terpaksa Raja Daud harus lari, pergi meninggalkan Israel. Ya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya. Raja Daud pergi ke kota lain bersama dengan pasukannya. Ya, adik-adik, dia meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta bendanya. Dia pergi lari karena Raja Saul mau mengejar, bahkan mau membunuh dia. Setelah bertahun-tahun Raja Daud ada di negara orang, yaitu di Filistin. Pada satu ketika Raja Filistin senang Raja Daud ada di situ karena Raja Daud bisa membantu, tetapi dia tidak selamanya harus ada di kota itu. Dan akhirnya Raja Filistin
bilang, Daud, silakan kamu boleh pulang ke negara kamu. Dan Daud pulang ke kota di mana dia meninggalkan anak dan istrinya serta harta bendanya. Pada waktu Daud sampai di kota Ziklag, itu di mana dia meninggalkan anak dan istrinya serta harta bendanya, kambing dombanya, apa yang terjadi? Ternyata bangsa Amalek sudah memporak-porandakan kota Ziklag. Mereka membakar kota itu. Mereka merampas harta kekayaan yang dimiliki oleh penduduk di situ, termasuk Raja Daud dan para pengikutnya. Kambing dombanya diambil, kemudian istri dan anak-anaknya juga dibawa, ditawan oleh bangsa Amalek. Pada waktu Daud sampai di kota itu, melihat suasana kota yang sudah hancur lebur, Daud menangis. Daud sedih, adik-adik. Karena apa? Dia kehilangan istrinya, dia kehilangan anak-anaknya, dan dia kehilangan harta bendanya, kambing dombanya dibawa. Daud menangis pada saat itu. Dia dengar ada orang yang mengatakan bahwa semuanya dibawa. Jadi istrinya, anaknya itu tidak dibunuh ya, tidak dibunuh adik-adik, tapi dibawa lari oleh bangsa Amalek. Daud bingung apa yang harus dia lakukan. Sebagai manusia kita tahu Raja Daud seorang raja yang luar biasa. Pada saat dia menggembalakan kambing domba ayahnya, dia sering berhadapan dengan binatang-binatang buas yang mau memakan kambing dombanya. Tetapi dia bisa mengalahkan serigala hutan, dia bisa mengalahkan singa, karena Daud seorang yang perkasa. Tetapi walaupun dia seorang yang perkasa, apakah dia akan selalu merasa kuat? Tidak, adik-adik. Ada saatnya Daud juga merasa lemah. Seperti saat itu, ketika dia kehilangan istri, anak-anak, harta bendanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Pada saat hatinya susah, hatinya sedih, dia datang kepada Tuhan. Dia menangis sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang Tuhan sampaikan kepada Daud? Daud bangun, dan kejar itu orang yang sudah menangkap istri dan anakmu. Wow. Daud bertanya dulu sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya mampu gak Tuhan? Saya bisa gak Tuhan untuk menangkap penjahat-penjahat yang udah nangkap istri dan anak saya? Tuhan bilang, kamu bisa. Nah, adik-adik tahu gak kenapa Daud bisa? Karena Tuhan berjanji akan menyertai Daud. Akhirnya Daud pergi bersama dengan 600 pasukannya untuk mengejar bangsa Amalek yang sudah menawan istri dan anaknya serta mengambil harta bendanya. Di perjalanan dia bertemu dengan seseorang yang sepertinya orang yang keleleran, orang yang susah, seperti sudah tidak makan berhari-hari. Dia tanya, kamu siapa? Dia bilang, saya budak dari Mesir. Saya dibuang oleh Tuhan saya. Saya tidak dikasih makan. Daud bilang, kamu lihat tidak? Ada bangsa yang merampok harta benda kami, yang menawan istri dan anak-anak saya, anak-anak kami semuanya. Oh iya, saya lihat Tuhan, mereka lari ke sana. Jadi orang ini kemudian diberi makan, diberi minum, diberi supaya dia jadi sehat dan kuat lagi, supaya dia bisa cerita apa yang terjadi. Setelah dia kuat, diberi makan, diberi minum, dia menceritakan bagaimana bangsa Amalek membakar kota Ziklag dan mengambil atau menawan istri dan anak-anak serta mengambil harta benda dari Raja Daud dan pasukannya. Kemana mereka lari? Oh, ke sana Tuhan. Daud mendapat bantuan. Karena apa? Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan menyertai dia. Ada cara yang Tuhan pakai untuk membantu Daud.
Kemudian Daud bisa mengejar bangsa Amalek, dan dia melihat bagaimana bangsa Amalek sedang berpesta pora karena mereka merasa mereka menang, bisa mengambil harta benda Raja Daud, kambing dombanya, bahkan menawan istri dan anak-anaknya. Tapi Daud yakin bahwa Tuhan akan menyertai dia. Apa yang terjadi? Ketika pagi hari mereka selesai berpesta pora, mereka kelelahan, Daud menyerbu bangsa Amalek. Dia bisa mengalahkan bangsa Amalek. Bahkan ada berapa ratus anak-anak muda bangsa Amalek lari. Dengan kuda mereka lari. Karena mereka tidak sangka kalau Raja Daud akan mendapati tempat mereka. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Daud bisa menyelamatkan istrinya, anak-anaknya, bahkan kambing dombanya, harta bendanya, bahkan lebih dari itu, dia mendapat barang jarahan dari bangsa Amalek. Mereka pulang ke tempat mereka. Dan hal yang selalu dilakukan oleh Daud adalah apa? Dia selalu bertanya kepada Tuhan, dan selesai dia mendapat kemenangan, dia selalu berbagi apa yang dia dapatkan dengan orang lain. Karena dia merasa bahwa dia selalu perlu bantuan orang lain. Seperti tadi, dia dibantu oleh seorang musafir, seorang budak dari Mesir ya. Dia mendapat bantuan karena Tuhan menyertai dia. Oleh sebab itu pada saat Daud bisa memenangkan peperangan ini, dia membagi hasil jarahan kepada para tua-tua, kepada para pasukannya yang sudah membantu dia. Dan satu hal lagi yang selalu dilakukan Daud ketika dia selesai berperang dan menang adalah apa? Dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia mendirikan mezbah bagi Tuhan, menaikkan persembahan untuk Tuhan sebagai tanda syukur bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Satu ayat yang mau Cassandra bagi buat kalian pada kesempatan ini adalah, yuk kita baca Alkitab kita, dan ayat yang mau kita baca pada hari ini adalah Mazmur 144. Itu ayatnya panjang ya, dari ayat 1 sampai ayat 15. Tapi Cassandra mau kita membacanya saja dari ayatnya yang ke-9. Ya, ayat yang ke-9 itu bunyinya seperti ini. Yuk, semua sudah dapat ayatnya? Ya, kita baca ya sama-sama. 2, 3. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur bagimu. Raja Daud terkenal sebagai raja yang selalu menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Dia selalu merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kita adik-adik. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu bantuan orang lain. Kita perlu pertolongan Tuhan. Karena kita bukan Superman. Kita bukan superwoman, bahwa kita bisa melakukan apapun sendiri. Enggak. Kita perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu pertolongan mama papa, kakak adik, oma opa. Kita perlu pertolongan orang lain. Nah, kalau kita sudah, misalnya kita sakit, apa yang kita lakukan? Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong jamah saya sakit Tuhan, sembuhkan saya. Tuhan sembuhkan. Tapi bukan tiba-tiba treng, sembuh. Tidak. Kita perlu bantuan mama untuk apa? Mungkin membuatkan kita bubur, membuatkan kita susu, memberi kita minum obat. Itu pertolongan-pertolongan dari manusia yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin misalnya kita menghadapi ulangan. Kita belajar, tapi kita juga berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya akan menghadapi ulangan Tuhan. Mampukan saya Tuhan untuk saya dapat belajar dengan baik dan mengingat apa semua yang sudah saya pelajari. Sehingga saya dapat menjawab semua ulangan-ulangan dengan baik. Tuhan dengar gak adik-adik?
Tuhan dengar ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi juga apa? Kita harus belajar. Bukannya kita, pokoknya saya berdoa aja lah, nggak usah belajar, tenang aja. Pasti Tuhan tolong. Oh, tidak seperti itu. Raja Daud minta pertolongan kepada Tuhan, tapi ada usaha dia untuk menangkap para penjahat yang sudah menawan istri dan anak-anaknya. Mungkin kita juga perlu bantuan papa atau mama. Ma, aku kok belum ngerti ya pelajaran ini seperti apa ya. Mungkin mama bisa menjelaskan. Mungkin papa bisa menjelaskan. Atau oma atau opa atau kakak bisa menjelaskan. Intinya kita perlu pertolongan orang lain. Nah, sesudah kita perlu pertolongan orang lain, kita minta pertolongan Tuhan, minta bantuan mama papa, apa yang kita lakukan? Bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan dan ucapkan terima kasih kepada mama, papa, kepada kakak, adik, oma, opa yang sudah bantu kita. Pada saat kita sakit mungkin, pada saat kita menghadapi ulangan-ulangan, atau dalam keadaan apapun ketika kita perlu pertolongan orang lain. Jangan pernah segan untuk kita mengucapkan terima kasih. Kita bersyukur karena kita bisa melewati satu masa ketika kita sakit, satu masa ketika kita ulangan, atau mungkin waktu kita lapar, kita perlu pertolongan mama. Ma, aku lapar, bikinin nasi goreng dong. Mama akan dengan senang hati membuatkan nasi goreng yang paling enak buat kalian. Ya, tapi jangan lupa ucapkan terima kasih untuk mama. Terima kasih ma, nasi gorengnya enak loh. Besok bikinin lagi ya. Pasti mama akan bikinin buat kalian nasi goreng yang lebih enak lagi. Jadi itu adik-adik, hari ini kita sudah belajar bagaimana kita harus selalu minta pertolongan kepada Tuhan, minta pertolongan kepada manusia, kepada mama, papa, teman di sekitar kita. Tapi kita juga tidak pernah lupa untuk apa? Bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Ucapkan terima kasih. Pada saat adik-adik sakit, adik-adik berdoa, Tuhan tolong saya. Tapi apakah ketika adik-adik sudah sembuh, adik-adik berdoa kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan? Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyembuhkan saya. Atau ketika adik-adik menghadapi ulangan, adik-adik berdoa, Tuhan tolong saya akan menghadapi ulangan. Dan ketika adik-adik sudah sukses, sudah selesai ulangan, apakah adik-adik berdoa mengucap syukur kepada Tuhan? Kalau belum, mulai saat ini adik-adik harus lakukan itu. Mohon pertolongan Tuhan, dan sudah itu kita bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan tolong dalam hidup kita. Bersyukur dan berterima kasih untuk bantuan mama, papa, oma, opa, kakak, adik mungkin yang sudah membantu kita. Ya adik-adik, biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberikan pelajaran buat kita bahwa dalam segala situasi apapun yang kita hadapi, kita harus minta pertolongan Tuhan, dan kita bisa minta pertolongan orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa bersyukur dan berterima kasih. Puji Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan boleh mengajar kami bagaimana kami harus meminta pertolongan kepada Tuhan dalam segala situasi yang kami hadapi. Juga minta bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Dan Tuhan juga mengajar kami untuk kami selalu bersyukur dan berterima kasih untuk setiap apa yang sudah kami dapatkan dari Tuhan, dari orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami anak-anak yang tahu bersyukur dalam segala situasi. Jadikan kami anak-anak yang tahu berterima kasih untuk setiap bantuan yang kami terima, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah, Kak Gebi mau ingatkan adik-adik untuk tetap memberikan persembahan ya. Walaupun saat ini ibadah kita masih secara online. Caranya gimana, Kak? Nah, adik-adik tinggal memberikan persembahan adik-adik melalui mama dan papa. Dan nanti mama dan papa yang akan membawa ke gereja. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari adik-adik, kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah menolong kami. Kami boleh beribadah ya Tuhan, kami boleh memuji Engkau, dan juga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui kakak-kakak yang melayani pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hari-hari kami ke depan, dalam kami di sekolah. Tuhan menolong kami setiap pelajaran-pelajaran kami. Walaupun mungkin saat ini kami masih ada yang pelajaran jarak jauh atau sudah pelajaran tatap muka, Tuhan menolong setiap kami supaya kami bisa mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. KGB juga berdoa untuk setiap orang tua dari adik-adik ini. Tuhan Yesus menolong juga selalu dalam tugas dan dalam pekerjaan. KGB juga teringat akan setiap adik-adik atau setiap kakak-kakak par yang saat ini dalam keadaan yang sakit. Mari Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keadaan sekitar kami Tuhan, supaya keadaannya cepat membaik. Kami boleh kembali lagi belajar di sekolah, kami boleh kembali lagi beribadah di gereja, dan kami boleh kembali lagi menjalankan setiap aktivitas kami. Terlebih dari semua itu Tuhan Yesus, biar kiranya sukacita, damai sejahtera selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan, biar kiranya penyertaan Allah selalu beserta dengan kami untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.